Bisa diterima suaranya Mas Is, jadi jangan tegang-tegang nanti sampai menahan pipis nggak baik itu. Oke, baik. Kemudian Pak Is balik lagi ke sini sama Mas terus sudah siap ya? Yeah. Nah, di wawancara nanti kita akan belajar pengertiannya itu apa. Kemudian persiapannya bagaimana. Dan terakhir nanti Pak Is naikkan tulisannya ada ada laporan. Mohon maaf ya, ini ternyata nggak bisa Pak sampaikan. Itu yang nomor 3. Ini nomor 1 pengertian, nomor 2 itu persiapan, dan yang ketiga nanti laporan. Ya, tuh. Jadi silakan diulang Mas Hartono. Wawancara nanti kita akan belajar apa saja? Dialog, ngomong-ngomongan Pak. Ya, Mas Agus. Pengertian. Ya. Pengertian wawancara Pak. Oke. Yang terakhir laporan. Siap ya? Iya ya. Baik, pasti lanjut. Masya Allah. Oke, mohon maaf, pasti mohon maaf ya, terutama yang di rumah ini tulisannya kebesaran sehingga tidak mungkin di rumah kalian tidak terbaca. Ini pengertian wawancara. Itu menanyakan sesuatu atau berbicara tentang sesuatu atau bertanya kepada orang yang lebih baik untuk memperoleh penjelasan yang rinci. Nanti bisa kalian lihat di buku paket kalian ada di subtema 3 pembelajaran 1. Halaman berapa Bapak? Ya, dicari dulu Mas. Oh ya, dibuka dulu ya. Oke, silakan dicari dulu. Aku pun cile ya, bisa. Oh ini tempat wasit lah, mumpung wasit gambar. Oke, ya. Nah ini boleh. Tak cile ya Pak saya. Wawancara itu, wawancaranya apa ya Pak ya? Itu kan wawan apa dan cara, gitu. Apa itu wawan dan cara itu? Silakan dibaca dulu. Oh gitu ya. Oh. Sudah ketemu? Yang di rumah kalau sudah mempersiapkan buku silakan dibuka buku paketnya halaman 65. Ya. Di situ ada pengertian wawancara. Nanti kalau beda-beda dikit dengan yang Pak Sis tulis di sini tidak apa-apa. Yang penting intinya sama nanti. Mungkin Pak Sis pun menyampaikannya juga beda. Kok nggak beda dengan yang di papan tulis Pak? Nah, itu nggak apa-apa. Yang penting nanti intinya sama. Ya, Pak Sis ulang. Wawancara itu adalah menanyakan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh penjelasan yang secara rinci. Ya. Nah, yang ditanya namanya siapa? Namanya narasumber. Yang menanya siapa? Berarti yang mewawancarai namanya pewawancara. Ya, oke. Mas Agus bisa ke depan sini? Oh ya. Masih lagi Pak? Iya. Oh iya. Ada apa Pak? Ini salah saya. Yo enggak, dihukum Pak saya. Di sini ya belajar berani di depan. Tadi kan sudah memimpin doa. Mas Hartono ke depan sini. Dredeg ya. Nah, aku belum sinau ya Pak. enggak apa-apa. Aku yang belum sini. Sini. Nah, ada mana nih? hadapnya sana. Oh, ya, sana. Oh, ya. Nah, misalnya Mas Hartono ini yang mewawancara. Mas Agus sebagai yang ditanya-tanya karena banyak menguasai ilmu, maka ini yang namanya narasumber. Ya. Betul itu. Oke. Banyak ilmu. Betul itu. Oke, silakan duduk Mas Agus sama Mas Hartono. Cuma Sudah, gitu aja nanti. Cuma gitu. Orang ngomong-ngomong. Katanya sudah ngomong-ngomong tadi. Kegiatan tanya jawab toh. Wawancara kuwi. Bapak kan baik yo. Sudah. Nah, kasih do. silakan duduk Mas Agus. Mas Hartono berkenan lagi. Baik, pasti lanjut ya. Tadi sudah ada pengertian, sekarang persiapan. Nah, yang pertama itu sudah ada yang mau menjawab? Yang pertama mandi dulu. Oke, mandi dulu. Betul, Mas Har? Nyiapin alat tulis. Betul. Oke. Yang di rumah ada yang mau menjawab persiapannya kira-kira apa? Bisa dibantu Pak Bentang? Yang di rumah siapa yang mau menjawab persiapan wawancara? Apa? Itu cari itu. Mbak Ayu Mutia.
Ayu, Zahra Ayu. Ya, sambil menunggu ya. Pak, haus, Pak. Haus, oke. Sambil menunggu temennya. Yang haus boleh minum. Yang di studio silakan bawa minum Mas Har sama Pak Gus. Bapak, kamar mandinya lama banget tuh, jangan-jangan diare. Mampir kantin mesti. Ya, kalau mendoakan tuh yang baik-baik. Oh iya. Masa mendoakan temannya Oh dia. iya, lama banget tuh sudah. Pak, kadang mampir kantin loh, Pak. Berarti sama kamu ya. Kok kamu tahu, Iya. Mas Har? Dulu aku dijak Itu. untuk mampir kantin ya. Ya, boleh. Iya. Ya, kalau izinnya ke kamar mandi silakan. Oh, Mesti enggak bawa bekal sendiri yuk. Nah, tapi jangan seperti ini dulu, Pak Sis. Ada siswanya yang izin ke kamar mandi, tapi cuma nengok. Sudah Oke, baik. Siapa lagi yang mau? Kira-kira persiapan yang menurut kalian dilakukan sebelum wawancara? Alfan 3C itu. Mas Alvan 3C? Mohon maaf ya, Mbak yang tadi. Karena siswanya Pak Sis ada 2 tempat, jadi Andi. mandi. Ya. Ada yang lain? Sama. Ya, biar pikirannya fresh dengan mandi, badan jadi segar, nggak apa-apa. Sarapan gimana sarapan? Sarapan dulu sebelum wawancara. Cara itu bawa. Mbak Sarah, mau menjawab lagi? Oke, silahkan Mbak Sarah. Menggosok gigi, Pak. Iya, betul, menggosok gigi. Ya. Terima kasih Mbak Sarah. Oke, Pak Sis lanjut bisa? Mas Har sama Mas Agus bisa dilanjut? Iya, Ya, Pak. bisa lanjut. Baik. Nah, persiapan yang harus dilakukan ketika kita wawancara yang pertama yaitu menentukan topiknya. Ya. Apa yang dimaksud dengan topik? Mas Hartono bisa? Yang mau ditanyakan, Pak. Iya, betul. Mas Agus? Isinya apa? Iya, nah topik itu kita mau mewawancara dengan tentang mau selamat datang Mas Eta. Mampir kantin toh. Kita kan babrese. Kok baru dari kantin ya? Tadi kamar mandi. Oh, Oke. kamar mandi. Kamar mandi, Pak. Tadi Oke. itu kamar mandi Terus baliknya mampir kemana? nah itu. Karena kampus itu kantin. Tadi itu habis dari kamar mandi kan tak kuras, Pak. Ya. Nah, terus kosong. Nah, kok pas Baik. pulang mau ke kelas kok Oke, lihat itu itu. nggak masalah kamu mau Maaf, mampir Pak, ya. kantin atau enggak ya Mas Eta. iya ya. Yang Pak Sis permasalahkan karena Pak Mas Eta sudah berbohong sedikit. Enggak bohong tadi kan bilang Dengerin dulu. Tadi izinnya kemana? kamar mandi. Nah, kok mampir kantin? Kan mampir. Nah, Nggak tapi boleh kok ya? sampai sini kok terus ngelap-ngelap mulut. Ada anu ya. Nah, itu. Nah, jadi Makanan utang. tolong jangan diulang ya Mas Eta. Iya, Pak. Iya. Saya diberikan minuman loh, Pak. Oh. Boleh saya minum ya, Pak ya? Pak Sis kita nanti Mas Eta dan seterusnya kalau ke kantin ya ke kantin izinnya. Iya. Kalau ke kamar mandi ya ke kamar mandi. Ya tambah izin mampir kantin. Atau mau wawancara di kantin? Enggak tahu apa namanya. Baik. Wah, tanya jawab. Oh, Tadi saya jadi oke. narasumber loh Mas tadi. Agus. Oh, Mas Agus. ya. Karena Mas Sita belum tahu pasti ulang ya tadi yang kedua, yang pertama itu pengertian wawancara. Kemudian kita sudah sampai ke persiapan ya Mas Sita. Persiapan yang pertama itu menentukan topik. Jadi apa kok temanya yang akan kita tanyakan kepada narasumber. Oke, ya. Yang kedua, nah ini. Tadi temanmu ada yang jawab mandi, gosok gigi dan seterusnya itu persiapan sebelum topik. Ya, jadi sebelum menentukan topik kita sarapan dulu, gosok gigi, makan. Nah itu untuk menambah pikiran kita biar fresh, baru menentukan topik. Nah, kedua, membuat pertanyaan. Ya,
Nanti mau menanyakan apa, itu kita buat pertanyaannya. Semakin banyak, semakin baik. Nah, Wow. Pak Sis terus terang senyum-senyum tadi lihat kalian bertiga itu. Belum diminta mencatat, sudah mulai siap-siap untuk Ya, mencatat. biar nggak lupa, Oke, silakan. Itu bocil ya. Mas Dar, Mas Sita, Mas Agus, silakan disiapkan bukunya untuk mencatat ya. Oke, Pak. Yang menurut kalian Mas penting. Heru pinjam pensil lah, aku nggak bawa. Gua tuh bocil ya. Oh, Wah, jadinya ya. oh ya ini Ya. pensilnya jahit. Sudah? Iya. Nah, kemudian yang ketiga, kita janjian dulu dengan narasumbernya. Mau di mana tempatnya? Terus waktunya kapan? Ya toh? Nah, yang paling pokok ini nanti jamnya. Tadi sudah sama ya jam dengan waktu. Jamu, kok jamu Pak? Jam. Mas Septa, Jam. makanya jangan sering-sering ke kantin nanti tidak kekenyangan. Nanya Bapak, Ya. itu bagaimana cara kita membuat janji? Nah, Nah, temanmu di kelas studio bertanya, bagaimana cara membuat janji? Sekarang itu media untuk membuat janji banyak, asal kita tahu nomor HP-nya, nama orangnya. Nah, tinggal menghubungi. Tapi kan kita nggak boleh pakai HP, Pak. kamu bawa HP. Kan HP siapa ini? bukan dong. HP siapa ini? Aku ada di sini. Punyamu, ini punyamu. Itu temanmu di rumah semuanya juga ada yang pegang HP mungkin. Wah. Kalau belajar, oke, Mas Agus, Ya. Mas Ekta, dengarkan ya. Ya, Pak. Karena ini Iya. masih masa pandemi, jadi mau tidak mau kita harus belajar menggunakan HP. Oh ya. iya. Nah, kalau HP-nya nanti gantian sama orang tua, sabar. Nanti mau beli swallow pokoknya. Ya, Aku selalu. bisa main game. Oh, Lihat YouTube. Aku nggak bisa ya. Ah, Lihat boleh. Iya, iya, iya. Mau lihat Oke, swallow. baik. Bisa dilanjut Mas Eka sama Mas Agus? Lanjut, lanjut, Oke. lanjut. Lanjut. Berikutnya yang terakhir, setelah kita melakukan wawancara, selesai persiapan, kita lakukan wawancara, kemudian yang berikutnya membuat laporan. Ya, ini yang terakhir. Setelah kita wawancara selesai dengan yang kita butuhkan sudah, terus kita membuat laporan. Laporan bentuknya bagaimana? Yang atas sendiri ada judul, ya, ada judul. Lu boleh Nanti bulan nulis kok. Mas Agus, Nanti bulan nulis. biarkan temennya kalau mau menulis, Mas Agus Oh, juga Penting menulis. dong. Ya. Penting. Iya, Pak. Nah, Pak Sis kelihatan nggak ini? Oh kelihatan. Tangannya aja nggak apa-apa ya anak-anak. Nah, yang kedua ada nama. Pak Sis tulis di situ individu atau kelompok. Maksudnya bagaimana? Yang wawancara nanti bisa satu-satu, maksudnya satu anak atau satu orang, bisa kelompok. Makanya namanya Pak Sis tulis individu atau kelompok. Lanjut ya. Yang ketiga ada tujuannya. Tujuannya apa? Kita melakukan wawancara, kita tulis. Tapi harus sesuai dengan judulnya. Yang di studio ada pertanyaan sampai sini? Apa bedanya individu dan kelompok? Ah, Mas Septa silakan dibantu jawab pertanyaan temennya. Individu dewe. Hah? Enak ini itu sendiri, Pak. Ah, terus Maksudnya. kelompok? Kalau kelompok berarti nggak sendiri. Oke. Mas Agus, iya rombongan, tapi kan tetap nggak boleh berdekatan, jaga jarak. Oh iya. Mas Agus sudah jelas? Ya. Oke, nah Pak lanjut ya. Setelah kita menuliskan tujuan, kita tuliskan narasumbernya siapa, karena ini penting ya. Wawancara kalau nggak dituliskan sumbernya nanti dipertanyakan, loh kamu wawancara dengan siapa kok nggak ada narasumbernya gitu. Kemudian nomor 5 ada waktu dan tempat. Mas Septa. Pak, les nulis cara bener, Pak. Ini gambar kok, Pak. Mas Septa. Gambar loh, gambarnya kok gini. Enggak, yo ini dari tadi. Sudah tenang. Sini Pak Sis minta biar nggak mengganggu kalian ya. Kapok Oke. disita, kapok disita. Yang kedua, peringatan buat Mas Septa, kalau nulis matanya dijauhkan dari buku tulis biar nggak cepet minus. Dihitung ya, Pak ya. Dihitung gini ya, Pak. Silakan dikira-kira 30 cm. Oke. Dah, Mas Septa fokus lagi ya. Ya, kira-kira Iya. segitulah. Oke. Nah, terakhir di laporan wawancara itu ada isi. Ya, anak-anak, isi. Itu ya. Oke. Isinya apa? Nah, yang ditanyakan sama narasumber apa? Nanti ditulis di situ semua.
Nanti untuk lebih jelasnya nanti ketika Mas Septa, Mas Hartono sama Mas Agus menjelma lagi jadi Pak Agus, Pak Septa sama Pak Hartono di kelas masing-masing, nanti silahkan ditanyakan atau dibuat apa untuk belajar bareng-bareng. Oke. Begitu ya anak-anak yang di rumah. Oke, Pak Sis lanjut. Nah, sebelum ke sini yang di studio ada pertanyaan tentang wawancara. Saya tanya Pak, Ya, silakan Mas Agus. mengapa kita butuh narasumber dalam wawancara? Kok nggak baca buku, cari di internet, dan Oke, sebagainya? Mas Hartono bisa menjawab, membantu temannya Untuk menulis laporan, Pak. untuk menulis laporan. Mas Septa? Kalau ya boleh Pak, sumber itu banyak. Oke, Boleh apa-apa boleh. oke. Narasumber. Nek nara ya berarti harus orang. Nara itu orang. Nara Oke, itu Pak Sis jawab ya. Ini jawabannya Pak Sis, jawaban temannya sudah betul semua, juga bagus-bagus. Nih, kenapa kita memerlukan orang yang ditanya-tanya? Karena kita melakukan wawancara ya, Mas Agus. Kita memperoleh ilmu atau pengetahuannya dengan cara bertanya kepada yang kita anggap tahu. Itu namanya Berarti wawancara. untuk mencari informasi. Iya, betul. Paham maksud nanti saya. nek enggak itu kita ngomong sendiri. Oh, Jadi kayak orang iya. gila nanti. Kan ngomong, harus ada orang yang kita tanya. Boleh nggak direkam saat wawancara itu? Boleh Pak ya. Ah, benar. Ini kita temennya kan banyak. Eh, Anak-anak yang di rumah, ketika kita melakukan wawancara, boleh nggak kita merekam waktu wawancaranya? Boleh nggak? Oke. Pertanyaannya, temanmu yang di studio bertanya, kalau kita wawancara, boleh nggak direkam? Oke, yang menjawab boleh tangannya diangkat saja. Halo, yang menjawab boleh, oke. Ah. Mas Iko, 3B, Ya, boleh nggak ketika kita wawancara direkam? boleh. Boleh, oke. Terima kasih ya, Mas Iko. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mas Iko. Nah, siswa yang di studio, sudah ya, kita lanjut. Baik, nah, berikutnya materinya adalah garis bilangan. Ini nanti bisa kita lihat di buku paket kalian ya. Nah, yang di studio silakan. Nanti Yang di kok. studio boleh sekarang. Oh, Oke. ya. Lah punya kita di mana Pak? Bukunya mau tak? Oh iya itu. Wah, minjem nggak bilang. Juga bukan namanya pencuri. Oh, Sudah, jangan itu. Masih Soalnya nih kamar mandi suwi banget sih. Mau lah Mas Hartono. Tadi Mas Hartono sudah izin sama Pak Sis ya. Oh, berarti Pak Mandiri. Tuh, kan kamu tinggal ke kantin tadi. Ya kan nggak bilang ke Pak saya, ini kan punya saya. Nggak boleh menuduh sembarangan. Kenapa? Itu guru kita loh, harus dihargai. Oke, Seribu, oke. seribu. Jangan, nanti tidak banyak. Oh iya. Kayak sanksi loh. Oh iya. Maaf. Ya, lanjut ya. Ya, Oke. ya, Pak. Ya. Nah, Halaman berapa tadi, Pak? sebentar sebelum Pak Sis lanjutkan. Halaman 68. Nah, kalian bisa membayangkan penggaris? Ya, silahkan bayangkan penggaris. Kalau bayarkan bagaimana, Pak? Ya, digambarkan di angan-angan kita sebuah penggaris. Itu kan ada angkanya 0 sampai 30. Oh iya, Ada yang ada. 0 sampai 100. Oh, oh. Nah, Bentuknya panjang. jadi Ini panjang. penggaris itu bisa Ada dijadikan angkanya. contoh garis bilangan juga. Oke, nah ini Pak Sis, mohon maaf kalau nggak mendekat nggak kelihatan nih. Pak Sis duduk dulu ya. Oke, yang di dalam kelas silahkan Boleh minum loh Pak, Bapak. boleh minum. Oh, Oke, boleh minum dulu. nah ini, ya. nih Bareng aja deh. Ini. Pak Sis dibantu ya. Itu di buku paket kalian halaman berapa ya? Halaman 68. 68, Pak. Di pembelajaran berapa? Pembelajaran satu. berapa ini? Satu ya. Satu, Pak. Satu, Pak. Oke. Silakan yang di rumah dibuka di buku paket kalian halaman berapa, Mas?
68. Oke, 68, 68 bukan 68 tapi Oh ya, 68. 68. Nah, silakan dilihat. Pakai puluh ya. Puluhan toh. Puluhan. Oke. Kita puluhan. Iya, jangan hilang-hilangin. Iya. Pak malah rame terus. Pak. Nah, itu teman yang cerdas itu seperti itu, saling mengingatkan dan saling diingatkan. Makasih. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di situ ada gambar, ada garis yang satu panahnya. Ini ya, yang satu panahnya ke sana, yang satu panahnya ke sana. Itu artinya sampai sana nanti ada angkanya, sampai sini juga ada angkanya. Oke, kita yang ada angkanya di situ saja dulu perhatikan. Oke. Nah, di situ di buku paket kalian itu ada garis bilangan bisa digunakan untuk menentukan penjumlahan. Oh, Ya. Karena ya Pak. Mas Hartono, Mas Seta, Mas Agus. Oke, perhatikan buku paket kalian. Nah, di situ contohnya dapat digunakan untuk hasil penjumlahan. Itu ada contoh 4 ditambah 2. Perhatikan dulu yang lengkungnya garis merah. Sudah? Nah, Mas Agus sama Mas Seta boleh bekerja sama, tapi jangan deket-deket, tetap jaga jarak. Ya, oke. Sudah 1 meter. Sudah. Reno cek ini. Nah, klik. Nah, Kadoan Pak. Bacanya di mana? Kejauhan Pak. Kan jarakmu. wis. Sudah? Oke, lanjut ya. Nah, dari angka 0 ditarik sampai ke angka 4. Sudah? Nah, selanjutnya karena itu 4 dia tambah 2, maka dari angka 4 kemudian ditambah 2 angka lagi, yaitu angka 5 dan angka 6. Hasilnya 4 ditambah 2 sama dengan 6. Oke, sudah? Nah, silahkan kalian lihat halaman berikutnya. 69 Pak. Bukan, ini agak halamannya agak ke belakang ke pembelajaran berikutnya. Oh, belakang berikutnya. Ini pembelajaran. Pak, kita ada latihan menggambar kok. Nggak Menggambar bisa garis gambar bulan. ya. Soalnya pakai garisan itu susah loh. Ya, Ini Ini. Terus narik panah tadi. 8 halaman 88 ya anak-anak, silakan dibuka yang di Halaman rumah. 88. Oke, Halaman di 88. 88. Di buku Mas. Volumenya dijejer kayak lho. Ya, wis, yuk buka halaman 88. Sudah. Nah, garis bilangan bisa digunakan untuk mengukur 2 batang pohon. Ya, itu di halaman 88 buku paket kalian. Nah, nanti di subtema 3 ini karena temanya menyayangi tumbuhan, maka nanti contohnya akan berhubungan dengan tumbuhan semua. Tuh. Tuh ya. Nah, di situ ada 2 batang tumbuhan yang sudah terpotong. Nah, kemudian kalian jadikan satu, diukur panjangnya berapa itu. Yang satu 6 cm, yang kedua 5 cm. Ngitungnya. Ayo Mas Agus, Mas Dari Seta. penggaris katanya suruh menghitung. Oh ya, di situ kan nggak harus pakai penggaris, bisa Mas Agus. Lihat garis bilangannya saja. Di situ ada angka 0 sampai 11. Ya Pak. 11 Pak. Ya, Pak, mau nanya mengapa mulai dari 0, Pak? Nah. Dari 1. karena angka 0 itu merupakan awal dari angka kita ya. Itu- Bilangan asli. Iya, bilangan asli. Oh. Nah, tapi Setar ya, setar dimulai ya. Harus pakai 0 ya. setar 0, 1. Kayak Mas ngisi Agus. basic dari 0 ya. Kita sering belajar semuanya itu Ngisi Naik basic. sepeda terus. Ya next basic dulu. Dari 0 ya. Oke, Dimulai. Mas Oh, gitu ya. Mas Eka, Mas Agus, sudah ya. Nah, tapi ngitungnya tetap dari angka 1. Nanti kalau dihitung angka 0 jumlahnya jadi 12. 0 tambah 1. Enggak, bukan ditambah Mas, tapi mulainya dari angka 1. Oh. Ya. Ini 1, 2, 3, 4 seterusnya itu sampai nanti 11. 1, 2, Nanti ada 12 3, ya? 4, 1, 5, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Kalau dari 0 ada 12 ya Pak? Iya, makanya mulainya dari 1. Jadi 0 ke 1. 1. Lompat berapa kali Nah, lompat? 1 ke 2 gitu dan seterusnya. Satu, gitu. Nol Oke. itu enam sen, menang lompat 1. Oke. Sudah? Baik. Kumpul mau lho. Kumpul 1. Nah, Oh ya. Ngono dihitung nih. Pak Sis lanjut ya Mas. Iya. Nanti enggak waktunya serak ganti dengan Oh, materi yang mau lain. Oh, istirahat ya. Oh iya. iya. Oh, Kan? berarti lama ya. Ternyata Berdiri Pak. Istirahat. Oke, ternyata lama sudah. Kayak terus nih, ganti terus yo. Ngelek. Oke, kita lanjut ke hak dan kewajiban orang di dekat kita. Bisa bapak, bisa ibu. Nanti, nah itu di buku paket kalian bisa lihat ya nanti. Halaman berapa Pak? Waduh, halaman berapa ya? 90, Ayo kita cari 90. bareng-bareng. 90. 90. 12-en. Iya, kok 90. Berarti 9 sama 0 ya? Di depan sini ya Mas, di depan sini, Oh, di depan depan sini, lagi. 90. di depan sini. Ke depan lagi. Yuk kita Nih. halaman 82 di buku paket kalian. Oh, tadi 82. Oke. Baik makan. Hak dan kewajiban kita Bapak Ibu kita di rumah, silakan dibaca dulu 1 menit. izin membaca Pak. Oke, Lama silakan. nggak baca. Nanti ganti saya ya Pak ya. Oke. Aku juga mau. Nah, sebentar, yang di studio mau membacakan jawabannya. Baca bukan jawaban. Mau baca ini Baca materi. ini. Oh ya, silakan, silakan. Aku satu paragraf ya. Ya. Kamu tahu paragraf itu apa ya? Paragraf itu pokoknya sing satu itu. Oh ya. Satu Ya. itu. Deretan pertama. Oh, Itu paragraf. Oh, beres. sampai sini ya, sampai sini ya. Kok Oh, iya, iya. jadi pengen tertawa ya melihat kalian bertiga itu. Kenapa lucu Pak ya? Bukan lucu. Kenapa ya Apa Pak? ya? Apa ya? Mau berdiskusi tapi jawabannya sedikit-sedikit kurang. Nah, Oh, paragraf itu Apa bisa nambahin? saya tambahin ya, Ya. paragraf itu kumpulan dari kalimat. Oh, Oh. satu ton namanya bagus Pak ya. Satu itu ulang kali. Ya, tidak waktunya habis. Mas Ya. Agus silakan dibacakan. Yang menurut Mas Agus itu hak dan kewajiban orang tua kita di rumah apa? Ini ya, halaman ini ya. Nanti yang ini biar dilanjutkan Mas Septa. Oke, silakan. Tum Tum, tak, tum, tum. merupakan ciptaan Tuhan. Jarang latihan membaca Nggak di pernah rumah baca ya. di rumah. Mas Oh, Agus. Kamu ke itu halamannya. Ini, Nah, halaman yang dua. dibaca itu yang bawah sini. Oh, salah. Udah bacanya susah, salah. Nah, oke, Mas Lagi ya. Agus masih mau mencoba lagi, silakan. Oh, pantang menyerah kata Oke, itu. siap. Yuk. Lanjut. Hak orang tua. Hak satu dihormati oleh anggota keluarga yang lain. Oke, Yeay. betul. Itu haknya siapa Mas Agus? Bapakku Nah, betul. Jawabannya Mas Sartono. dihormati. Itu. Aku hormati bapak itu. Cara hormatnya gimana? Nah, tidak seperti itu ya Mas Seta cara Salah. menghormatkannya. Oh. Nah, cara menghormatinya ya kita ikuti nasihatnya. Oh. Itu tidak membantah ketika kita diminta dan seterusnya. Kalau hormat seperti ini itu biasanya hormat ketika kita upacara ya Mas Seta. Oh, iya. Oke, Ya. bisa dilanjut? Bisa Pak. Oke. Yang kedua ya, Oke Mas Agus, silakan. mendapat kasih sayang Oke. dari anggota keluarga. Oke. Anggota keluarga itu apa aja ya? Mas Seta mau membantu Mas Agus menjawab anggota keluarga Anggota siapa itu, saja? kamu punya ayah enggak? Masih Punya, punya ibu enggak? Punya. Nah, itu anggota keluarga. Punya kakak enggak? Punya. Nah, itu anggota keluarga. Ya, sudah. Nek sing cilik-cilik kan. Adik ada. Oh. Anggota awalnya yang punya keturunan sama ayah ibu. Oh, Nah. sudah. Simba boleh anggota juga itu. Nenek Pak Satpam, Pak Satpam enggak. Pembantu ya bisa dianggap iya, bisa dianggap enggak, tapi bukan. Terima kasih Mas Seta. Bukan.
Enggak. Nah, oke, ya, Mas Hartono. Ya. Jadi yang dijawab oleh Mas Sita itu betul semua. Nah, kecuali yang pembantu, maaf, yang tetangga tadi itu bukan anggota keluarga. Kan? Tapi kalau tetangga, ya. Nah, yang anggota keluarga itu yang satu rumah dengan kita, ya. Oh ya. Jadi, Nah, bedanya ayah sama ibu apa? Ayah tugasnya ngapain, ibu tugasnya oh, ngapain? gitu, baik. Itu silakan Mas Hartono sama Mas Sita, tadi pertanyaannya Pak Mas Agus, tugasnya Bapak sama Ibu apa, itu ada di sebelahnya. Bapak itu cari duit. Ya, Oh iya. Mas Hartono. Tugas ibu membimbing anak-anak. Oke, baik. Tugasku ngapain? Belajar. Dibimbing. Sebentar, Aku dibimbing. Mas. Saya pengen tanya ke temanmu yang Oh iya. Ayo teman-teman, ayo jawab. teman-teman yang di rumah. Oke, tadi temanmu sudah menjawab tugas ibu apa, tugas bapak apa. Ini mungkin kelas 3A pertanyaannya sudah pernah mendengar. Siapa yang hari ini sudah berterima kasih sama orang tuanya, angkat tangan. Entah itu untuk disiapkan maem tadi pagi, entah itu disiapkan zoomnya dan lain sebagainya. Begitu selesai, langsung kalian bilang terima kasih ibu, angkat tangan. Oke, yang di studio ada enggak? Berarti kalian memang hebat. Oke, ya. Terima kasih yang di rumah ya. Jangan lupa dibiasakan ketika kita selesai dibantu oleh bapak ibu kita, kakak adik, langsung ucapan terima kasih. Ya. Itu jangan lupa sampai lupa. Baik, pasti lanjut. Kemudian tadi sudah ada hak bapak dan hak ibu, juga kewajiban bapak, juga kewajiban ibu. Ada lagi kita sebagai anak ini. Nah, Anak ini. Saya baca. bukan anak ini ya, tapi anak ya. Oke, yang di rumah masih di bawahnya ya, di halaman 82. Itu ada contoh hak dan kewajiban kita sebagai anak di rumah. Mas di studio sudah sering membacakan tadi, coba di rumah. Yang di rumah pengen membacakan hak kalian sebagai anak di rumah dan kewajibannya apa, silakan angkat tangan. Biasa. Itu temanku Mas Atta. Temanku itu Mas Atta, ayo dibaca Mas Atta. Biasa. Ya, silakan Mas Adiasta. Temanmu kok ganteng banget ya? Oh iya dong, sama aku ganteng banget. Mati juga. Oh, udah mati. Oke, Mas Agus, Mas Sita, kita dengarkan jawaban Oh, temannya. Iya, Mas Atta. Menghormati orang tua. Betul. Yang lain masih ada Mas Adiasta? Alpan ya. Membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Baik. Oke. Bentar, toh. Cukup ya Mas Adiasta. Ada temennya yang lain yang mau membacakan? Itu Alpan. Ya, silakan. Mas siapa itu? Ryan. Mas Mbak Rayan. Oh, Mas Rayan. Silakan Mas Rayan. Mohon maaf. Pak Sis nggak begitu jelas, jadi manggilnya Mbak Barang padahal Mas. Ryan. Ya, Mas Rayan. Menyayangi orang tua. Menyayangi orang tua. Satu lagi. Mas Alpan temannya Pak Agus, Mas Agus wi. Alpan. Alpan itu temennya Mas Hartono. Oh, temannya Mas iya. Hartono. Oh. Iya. Nah, ini temanmu yang di studio. Membantu orang tua. Temannya Mas Agus sekarang, temannya Mas Agus siapa? Nuri ya, oke. Apa Mbak Nuri? Oke, bisa diulang, suaranya belum sampai di studio. Berbakti. Oke. Bisa dicontohkan Mbak Nuri bentuk berbaktinya seperti apa? Itu di buku paketmu ada, itu juga termasuk bentuk baktimu kepada orang tuamu, bisa dilihat. Oke, baik. Kita lanjut ya. Ya, Pak. Mas yang di rumah dan yang di studio. Iya, Pak. Oke, baik. Nah, berikutnya yang terakhir ini.
Sing disebut hak itu apa ya? Kok tadi cuma contoh-contoh. Hak itu apa toh, Pak? Apa kewajiban itu Oke. apa? Tadi kan cuma contoh-contoh. Baik. Apa toh hak itu? Sebelum Pak Sis lanjut, teman-temanmu di studio bertanya, hak itu apa toh? Kewajiban itu apa toh? Nah, ini secara sederhananya, hak itu adalah yang bisa kita terima. Ya. Kewajiban itu yang harus kita lakukan. Duluan mana? Duluan mana? Nah, ini. Kewajiban. Hak dulu biasanya kalau wanita Yo enggak ya. Ya. Kewajibannya, yo. Mas Dartono, teman Saya sedang bingung ini. Bingung berhubung. kewajiban Dulu apa kewajiban dulu? Ini. Kewajiban dulu. Iya di studio ya Nana sedang berhubung. Hak dulu atau yang apa kewajiban Kewajiban Nah, dulu. iya. bareng-bareng bisa nggak? Bareng-bareng bisa melaksanakan hak, melaksanakan kewajiban bareng-bareng bisa nggak? Tapi kan kewajiban dulu. Oke, baik Pak Sis tengah ya, Mas Ita sama Mas Agus. Ya. Nah, baiknya kita melaksanakan kewajiban kita dulu baru menerima hak. Ya, benar. Nggak bisa barengan ya? Nggak bisa kalau barengan, nanti kita kesusahan dalam melaksanakannya, Mas. Oh. Oke. Sudah ya? Ada yang bertanya lagi? Kalau enggak pasti lanjut ini. Ya. Nanti Ini materi terakhir. Mahar kok nggak tanya-tanya semalam baca nggak? Ini bingung. Tadi bingungnya ketinggalan, Oh. tidak baca. Itu Oh, nggak tahu. semalam baru baca ya? Oke, Tapi cukup. sudah jelas tadi. Oh Cukup, iya. cukup ya Mas Hartono, Mas Agus. Oke, lanjut. Berikutnya gambar dekoratif. Wah, Ini mohon Iya, maaf. gambar. Aku Gambar senang, kita tapi ini senang. gambar kita. Mohon maaf ya, pasti duduk ini nggak kelihatan masalahnya. Oke. Yang pasti sana, gambar dekoratif itu motif atau hiasan pada benda. Ya. Silakan Ya, ya Pak. Tadi Pak ya. kalian lihat buku paketmu. motif atau apa tadi Pak? Hiasan pada benda. Hiasan Pada Pada benda. Iya ya. Ya, betul. Pada benda. Ya. Berarti topiknya sudah digambar ya? Ini nak dekoratif. Oke. Tapi ini sudah digambar Pak. Bendanya tidak dibentuk topi ya, tapi berupa gambar ini. Oh, nggak Nah, boleh. Tak kira gambar kopi Pak. ya benda ya. tujuannya agar benda menjadi indah. Indah sama menarik bedanya apa Pak? Tidak ada bedanya. Ya, indah sama menarik tidak ada bedanya. Sama-sama membuat kita terkagum-kagum bahagia. atau suka. Nah, itu menarik. Nah, itu. Nanti ada kata menawan itu besok kalau kalian kelas atas nanti kita artikan Menarik, bareng-bareng ya. indah, menawan, Nah, aduhai. nah. Buhai. Buhai. Wah, ini cukup Mas Agus sama Mas Ita. Lanjut ya. Biasanya gambar dekoratif itu tidak menghilangkan gambar aslinya. Oke, coba ini Pak Sis tampilkan yang bawah ini. Nah ini kira-kira kalau menurut kalian gambar daun apa bukan, Mas? Yang ada di rumah. Gambar bunga. Nah, yang sebelah kiri dulu Mas Ita. Oh, yang kiri dulu. Nah, Kiri gambar ular. itu bukan ular Mas Oh, Ita. itu batang daun yang kayak ular sini. nih. Itu Ini kayak batang daun tidak ada, batang belum ada daunnya. Gambar yang kedua sudah ada daunnya. Nah, Oh iya, ding, oh itu kayak daun hijau yang ya. ketiga, Pak Guru yang gambar mirip. Oh, pinter ya. Pinter ya. Oh, yang Dari ular. dulu ya. Eh, Kayak ular. kenapa ya daun kok warnanya hijau? Ada yang merah Kok ya. warnanya hijau, Ada yang merah. Daun itu ada merah juga. Ada kok? Ada. Enggak hitam. Oh hitam. Padahal aku warnanya suka pink loh. Wih, boleh, boleh. Setahun. Masa juga nggak apa-apa. Masa tumbuhan digambari pink dong? Mas Nah, Hartono, ada benda. Mas Ita, Mas Agus. Nah, tadi kan kalian menyebut warna daun-daun itu toh, suka dan lain sebagainya. Nek menurut Pak Sis itu kalian harus berterima kasih sama siapa? Yang membuat warna-warni pada daun itu. Allah. Nah, itu ya. Allah Oke. itu siapa ya? Allah Ya. itu Tuhan kita. Oh, Gimana? iya. Allah. Sudah cukup, Pak Sis lanjut. Oke, perhatikan lagi ya. Nih. Yang sebelah kanan itu ada gambar bunga, nanti itu kita warnai. Ya. Nah, tapi tetap ada gambar warna apa? Ada gambar bunganya biar kelihatan. Oke, baik, balik lagi ke sini. Itu tadi contoh gambar dekoratif. Kemudian kita sampai ini. Motifnya berupa bunga, tadi sudah disampaikan. Hewan yang belum ini. Nah, ini hewan favorit yang biasanya dijadikan gambar dekoratif pun hewan apa? Ada yang tahu? Lumba-lumba. Oh, lumba-lumba Mas Hartono? Ikan. Ikan.
Pupu. Pupu ya, ketiga-tiganya bisa ya. Tapi yang paling favorit di buku paket kalian itu mesti kupu-kupu. Ah, Nah, apakah harus kupu-kupu? Tidak, kalian bisa pilih hewan yang lain ya. Lanjut. Nah, kalian ketika membuat gambar dekoratif harus memperhatikan komposisi warna, garis, bentuk motifnya biar tambah apa tadi Mas Agus? Indah ya. Aduhai, Nah, dua juga boleh. Tuh. menawar, Oke. Menarik, Nah, ditarik. ditarik-tarik. bidang hiasnya bisa berupa lingkaran, segitiga, persegi, dan segi lima. Oke. segitiga itu ya kayak apa tuh? Seginya 3. Segi ada 1, 2, 3. Tulis Ini 3. siswanya Segitiga. Pak Sis yang di studio ini ternyata cerdas sehingga banyak menimbulkan pertanyaan ini. Mas Agus bertanya segitiga itu bentuknya Itu loh seperti yang 3 apa? itu loh. Masa Tiganya gini loh, gua ngerti. Sebentar, Itu sebentar. Ini Pak Sis itu kasih contoh. angka. Itu angka 3. Nek segi itu yang itu loh. Pokoknya itu loh yang 3 Oh, itu. kalau tahu saya tuh Pak Sugi. Pak Sugi. Tak kandangnya ya. Stop. Perhatikan. Kayak Perhatikan. Oh, Masing. Perhatikan yang dipegang Pak Sis ini. Temanmu tadi ada yang bertanya segitiga itu kayak apa ya? Ini segitiga. Ya. Ini kalau di buku paket kalian atau kita belajar ke depannya bangun data. Nah, itu besok belajarnya. Hari ini cukup bentuk segitiga ini sebagai penghias dekoratif ya. Seperti itu. Nah, nanti kalau bentuknya persegi panjang bagaimana ya? Seperti ini. Karena kertasnya hanya cukup untuk dua bangun datar, contohnya dari Pak Sis itu dulu. Ya. Semoga paham. Nanti Itu bangun datar. ini bangun datar bentuknya Soalnya persegi datar, panjang. Pak. Oke, ya. Kamu yang lojo kan? Lojo. Ah. Ini dhuwur banget ya bangunan. Oke. Terakhir. Kamu istirahat. Jangan tenang dulu. Oh, Jajan. jajan aku enggak mau jajan. Yang terakhir, Mas Agus. Yang terakhir, yang kita gunakan biasanya pensil warna, penggaris, dan kertas gambar. Pensil. Oke. Pak, mewarnainya bablasan gimana, Pak? Nanti silahkan kalian ditambahin sendiri biar bagus kalau sudah kebablasan. Oh, itu pensil sama pensil warna bedanya apa ya? Kalau pensil itu kan yang hitam toh. Nah, pensil warna itu bisa kasih warna-warna ya. Muncul warnanya. Muncul warnanya. Oh, bisa ya? Sampun Bisa, Mas bisa. Cipta sama Pak Aktif Mas Agus diskusinya. Banyak tanya terus. Oh. Pengen saya istirahat apa enggak? Istirahat. Nah, maka dengarkan dulu. Orang rame terus. Daerah ini istirahat. Ya, Pak Sis akan memberikan tugas. Loh. Ya, nanti yang di rumah silahkan nanti dikumpulkan ke Bapak Ibu ke Bapak-bapak wali kelas masing-masing. Ya, tugasnya apa? Nah, yang pertama silakan yang di dalam Catat ya, Pak, ya. dicatat. Ya. Yang di rumah boleh mencatat. Silahkan kalian tulis. Tulis. Apa yang kalian persiapkan sebelum melakukan wawancara? Satu itu. Apa Yang harus kalian siapkan sebelum melakukan ini wawancara. bapaknya ada nih ya? Mau gosok gigi. Mandi. Nah, Terus. itu sebelum Di- persiapan. Oh, salah. Salah. Dua. Ayo kita ditulis ke selangkah Terus ketinggalan. disiapkan Dua. sebelum mau wawancara. 2. Apa yang menjadi kewajiban kalian sebagai anak di rumah masing-masing? Kewajiban. Aku itu. Kamu diuntung kan nggak istirahat lo. Kewajiban. Apa yang menjadi kewajiban kalian sebagai anak di keluarga masing-masing? Keluarga. Keluargaku bukan masing-masing ya, Pak? Keluargaku keluarga sendiri. Oh, keluarga sendiri. Oh, masa keluarganya beda. Masing-masing. Si studio sudah selesai nulisnya? Sudah. Di rumah sudah selesai nulisnya? Yang ketiga. 3. Yang ketiga. Sudah? Ya, Pak. Oke, yang ketiga. Silahkan kalian membuat gambar dekoratif
Hasil. Nah, Bebas. Wah, Oh, baru. Oke. Tirek itu ora. Mas Oh, masih. Tirek iki wangun baru. Masih. Halo. Pak Sis nyapa dulu yang di rumah ya. Nggih. Nah. Pak Sis ulang ya pertanyaan yang ketiga. Kalian membuat gambar dekoratif bebas. Ingat ya, bebas. Berarti kalian boleh berekspresi semau kalian. Yang penting masih dalam bentuk gambar dekoratif. Paham ya? Nah, nanti silahkan dikumpulkan di wali kelas masing-masing. Baik. Pak Bintang. 1 menit lagi ya. Oke. Ada pertanyaan anak. Nah. Yang di rumah atau yang di sini yang mau bertanya? Tanyaku dulu, Pak. Temanku dulu Oke. yang di sana itu. Yang di rumah ada yang bertanya, silakan tangannya diangkat. Tuh. Ikilah apa? Nah, itu tadi. Silakan Mbak Ikila. Nah, itu temanku, gila temanku. Waktu abang ngumpulinnya sampai kapan? Batas Nah, waktu. waktu Nah, aku mau tanya ngumpulnya. itu ya. Ini Mas Hartono, Mas Septa sama Mas Agus, waktu mengumpulnya mau kapan? Apa ya? Minggu depan. Paling paling Besok ya. cepat Jumat ya. Jumat. Aku mau belajar PTS. Besok udah sama PTS. Oke. PTS di Jumat aja ya. Oke. Jumat Pak, kumpulin Jumat Pak. Paling telat Jumat ya, Pak ya. Baik. Ini di studio teman-temanmu mengusulkan sebelum PTS atau maksimal hari Jumat. Ya, berarti hari Jumat dikumpulkan di wali kelas masing-masing. Nah, ada lagi Mbak Ikli ya? Enggak. Oke, ya, terima kasih. Oke. Baik. Pak Sis ulang ya. Ini kesimpulan hari ini. Pak Septa, Mas Septa nampaknya ingin segera istirahat. Pengen Ya. jajan. Semuanya sikap doa dulu, Pak Bapak. Sulang. Hari ini tadi kita sudah membicarakan tentang wawancara, kemudian garis bilangan, kemudian gambar dekoratif, kemudian yang terakhir hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Ya, Dan Pak. juga Iya. sudah ada tugas. Nah, nanti ada penutup. Nyanyi lagu kebangsaan. Oke, ya nanti Iya. Istirahat dong. Istirahat. sebentar nanti sebelum Pak Sis akhiri jangan keluar dulu dari Zoom ya. Nanti Pak Agus mau menyampaikan sesuatu. Ya. Nah, oke. Sudah? Ya? Ada pertanyaan di studio? Nggak ada. Nggak ada. Baik. Semuanya sikap doa. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa hamdalah bareng-bareng wahid, isnen, salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istirahat. Aku mau jajan, aku mau jajan. Aku mau beli. Aku mau jajan es teh. Oh, Es teh anget. Nah, aku mau Jangan beli es lupa teh maskernya anget. tetap dipakai. Iya, Pak. Nanti main pesawat denganku ya, Pak. Ya, Oh. pesawat-pesawatan. Oh, teman-teman jangan lupa nanti ada lagi loh ya, ada mau nyampein tadi Pak. Oh iya. Terus tadi katanya, oh jangan kemana-mana berarti ya. Jangan kemana-mana ya teman-teman ya. Nanti ada informasi penting soalnya. Aku punya pesawat. Aku mau jajan dulu. Bangun. Di sini, Pak. Ini ya. Gue koncone dikasih
Oke, anak-anakku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lepas dulu ya di dalam kelas. Alhamdulillah, puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat melakukan pembelajaran melalui Zoom dalam keadaan sehat walafiat dan bisa terlaksana dengan lancar dan baik. Semoga anak-anakku yang di rumah dapat memahami materi yang disampaikan oleh Pak Sis hari ini dan dapat melaksanakan tugas yang disampaikan oleh Pak Sis tadi. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada ayah, bunda, serta anak-anak yang hari ini berpartisipasi dalam pembelajaran Zoom pada tema 2, subtema 3. Nah, informasi yang akan kami sampaikan, yang pertama, hari ini nanti pukul 10 tepat akan kami share link untuk penilaian hari ini. Jadi habis ini anak-anak nanti akan mengerjakan penilaian harian tema 2, subtema 2. Kemudian untuk Senin depan tanggal 13 kita akan melakukan namanya PTS, penilaian tengah semester, di mana jadwal akan segera kami sampaikan melalui grup kelas masing-masing dan dikerjakan dalam bentuk Google Form yang dikemas dalam LMS Wibraga. Nah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada anak-anak. Yang pertama, kerjakan PTS dengan jujur dan dengan keyakinan bahwa kita bisa melaksanakannya dengan baik. Pertama itu. Yang kedua, nanti apabila sedang sakit ataupun hal-hal yang lain terkendala oleh sesuatu hal, maka anak-anak segera mengkonfirmasikan kepada wali kelas masing-masing. Misalkan, hari ini PTS tematik 1. Saya sedang sakit sehingga tidak bisa mengerjakan PTS, maka segera konfirmasi ke wali kelasnya masing-masing. Saya hari ini terkendala oleh sinyal sehingga tidak bisa masuk ke LMS dikarenakan sinyalnya tidak kuat, maka segera konfirmasi ke wali kelasnya. Dan apabila ada hal-hal yang terkendala oleh sesuatu hal, maka segera konfirmasi ke kami. Insya Allah kami akan segera membantu supaya anak-anak bisa terlaksana dengan PTS bisa terlaksana dengan baik. Jadi nanti saya ulang lagi, ada penilaian harian, kemudian 2 ada PTS hari Senin depan, dan untuk materi PTS yang diujikan tema, itu ada tema 1 dan tema 2. Di mana hari ini itu kita masih masuk pada tema 2, subtema 3, dan untuk subtema 4 nanti akan diajarkan oleh wali kelas pada pembelajaran masing-masing, bisa melalui Zoom, bisa melalui PPT, dan melalui yang lainnya. Jadi anak-anak masih ada waktu untuk belajar, mempersiapkan diri jelang PTS, dan apabila nanti dirasa ada hal-hal yang masih perlu dikonfirmasikan, segera berkomunikasi dengan wali kelasnya masing-masing. Pak, kemarin ada pertanyaan, Pak, PTS nanti masuk atau tidak? Nah, informasi yang kami dapatkan bahwa di Jogja ini masih tinggi tingkat penularan coronanya, maka pelaksanaan PTS tetap dilakukan secara daring, tidak melakukan tatap muka. Ini sampai dengan detik ini yang kami dapatkan. Nanti kalau ada kemajuan yang signifikan
boleh tatap muka atau tidak akan kita konfirmasikan di grup kelas masing-masing. Dan kemarin ada kita bagi form di kelas masing-masing mengenai form vaksinasi yang sudah vaksin atau belum, dan form lagi dari dinas kemarin. Nanti mohon diisi supaya data-data yang diperlukan ke kami segera lengkap. Dan jangan lupa kemarin juga kami sudah mengeserkan untuk form nomor HP yang nanti akan diajukan ke Kemendikbud. Itu jangan lupa untuk bantuan pulsa, semoga segera diisi. Nanti kalau tidak diisi kita rugi sendiri. Oke anak-anakku, demikian tadi informasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Sampai bertemu kembali di Zoom yang akan datang setelah PTS selesai. Dan saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Sekali lagi Pak Agus mengingatkan tetap jaga protokol kesehatan. Karena apa? Karena coronanya masih ada di sekitar kita. Oke anak-anakku, saya akhiri terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.